Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Saat ini kita akan membahas materi mengenai hubungan linear. Adapun materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini diantaranya adalah penggal dan lereng garis lurus, kemudian pembentukan persamaan linear, diantaranya ada cara dui koordinat, cara koordinat lereng, cara penggal lereng, kemudian cara dui penggal. Kemudian yang ketiga kita akan pelajari hubungan dua garis lurus, dan yang keempat adalah pencarian akar-akar persamaan linear. Dengan cara ada tiga cara, ya, diantaranya cara substitusi, eliminasi, dan determinan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Hubungan sebab akibat antara berbagai variabel ekonomi, misalnya antara permintaan dan harga, antara investasi dan tingkat bunga, itu dapat dengan mudah dinyatakan serta diterangkan dalam bentuk fungsi. Nah, ini hubungan linear merupakan bentuk yang paling dasar dan paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Penggal dan lereng garis lurus. Fungsi linear atau fungsi berderajat satu ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1, ya. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A ini adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal, ya, pada sumbu vertikal Y, sedangkan B itu adalah koefisien arah atau lereng garis yang bersangkutan, ya. A itu adalah penggal garis atau kita sebut juga dengan konstanta, jadi pada sumbu vertikal Y, ya kan. Sedangkan B itu adalah koefisien arah atau lereng garis yang bersangkutan. Nah, ini ya persamaan yang sering kita lihat. Bisa kita lihat grafiknya, Y sama dengan A plus BX, ya. Dimana A itu penggal garis, ya, dari Y sama dengan plus BX, yakni nilai Y pada X sama dengan 0. Kemudian B lereng garis, ya, lereng garis, yakni pada X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1, kemudian pada X sama dengan 2, ya. Jadi perubahan Y atau perubahan X itu sama dengan B-nya, ya, sama dengan B. Itu lereng fungsi linear selalu konstan, ya. Lereng fungsi linear selalu konstan. Dalam kasus-kasus tertentu, garis di sebuah persamaan linear itu dapat berupa garis horizontal sejajar sumbu X atau garis vertikal yang sejajar sumbu Y. Hal ini terjadi apabila lereng garisnya sama dengan 0, sehingga ruas kanan persamaan hanya tinggal sebuah konstanta yang melambangkan penggal garis tersebut. Ya, ini adalah salah satu contoh grafiknya. Yang pertama yaitu persamaan Y sama dengan A, itu berupa garis lurus sejajar sumbu horizontal X, ya, dimana besar kecilnya nilai X itu tidak mempengaruhi nilai Y. Kita bisa perhatikan di sini, ya. Kemudian X sama dengan C. Ini akan menghasilkan garis lurus sejajar sumbu vertikal atau sumbu Y, ya kan? Di mana besar kecilnya nilai Y itu tidak mempengaruhi dari nilai X. Nah, kita perhatikan sumbu ini, ya. Pembentukan persamaan linear. Pada prinsipnya persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur tersebut dapat berupa penggal garisnya, lereng garisnya, atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya.
Nah, 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear. Yang pertama yaitu cara dwi koordinat, kemudian cara koordinat lereng, kemudian cara penggal lereng, dan yang terakhir adalah dwi penggal. Cara dwi koordinat. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan x2, y2, maka rumus persamaan linearnya adalah kita bisa membuat persamaan seperti ini, ya. Y dikurangi y1 seper y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 seper x2 dikurangi x1. Ini cara dwi koordinat. Kemudian cara koordinat lereng. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dengan lereng garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah y dikurangi y1 sama dengan B dikalikan dalam kurung x dikurangi x1, di mana B itu adalah lereng garisnya. Ini cara koordinat lereng. Kemudian selanjutnya adalah penggal lereng. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Misalkan di sini Y sama dengan A plus BX, di mana A itu adalah penggal, kemudian B adalah lerengnya. Nah, kemudian cara dwi penggal. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk apabila diketahui penggal garis tersebut pada masing-masing sumbu. Yang pertama, penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0. Dan yang kedua adalah penggal pada saat sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Nah, apabila A dan C, ya, A dan C masing-masing adalah penggal pada sumbu-sumbu vertikal dan horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaan garisnya adalah ini, ya. Kita perhatikan A dan C sini, ya. Jadi A dan C itu apabila masing-masing adalah penggal pada sumbu vertikal dan horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan A dikurangi A per C dikali X, ya. Di mana A adalah penggal vertikal dan B adalah penggal horizontal. Lereng sebuah garis lurus tak lain adalah hasil bagi selisih antara dua ordinat Y2 dikurangi Y1 terhadap selisih antara dua absis, ya, X2 min X1, ya. Nah, menurut cara dwi koordinat, rumus persamaan linear adalah ini, ya, Y dikurangi Y1 seper Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 seper X2 dikurangi X1. Bila diuraikan, ya, dari persamaan yang tadi, bila kita uraikan maka akan menghasilkan sebagai berikut, ya. Y dikurangi Y1 itu akan sama dengan Y2 dikurangi Y1 dikalikan dalam kurung X dikurangi X1 seper X2 dikurangi X1. Maka selanjutnya, ya, kita bisa mempersederhana lagi sehingga hasilnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan, ya, Y2 dikurangi Y1, kan? Kemudian yang X2 nya ini sebagai pembagi, kan? Kemudian X2 min X1 nya sebagai pembagi, sedangkan X dikurangi X1 nya sebagai pengali, ya.
Sehingga hasilnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X1. Nah, sedangkan menurut cara koordinat lereng, ya, Y dikurangi Y1 sama dengan B dikali X dikurangi X1. Berarti B itu sama dengan, ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian hubungan dua garis lurus. Dalam sistem sepasang sumbu silang, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan, diantaranya yang berimpit, ya, berimpitan, kemudian sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Ini contoh yang berimpit, ya. Berimpit berarti nempel, ya. Kedua persamaan itu garisnya sama, ya. Berimpit, jadi Y1 sama dengan NY2, kemudian A1 sama dengan NA2, dan B1 sama dengan NB2. Kemudian sejajar, ya. Sejajar berarti membentuk garis yang sejajar, ya, yang membentuk istilahnya seperti rel kereta api, itu sejajar, ya. Jadi jaraknya tidak berimpitan, akan tetapi dua garis itu, ya, memiliki garis yang sejajar. Jadi jarak garis itu sama, ya. Itu ketika A1 tidak sama dengan A2, kemudian B1 tidak sama dengan B2. Ini garisnya, ya, seperti ini, ya. Bentuk garis yang sejajar seperti rel kereta. Kemudian berpotongan, ya, berpotongan berarti antara garis yang satu dengan garis yang lainnya saling berpotongan, saling bersilangan. Ketika B1 tidak sama dengan B2. Dan yang terakhir adalah tegak lurus. Jadi garis tegak lurus itu adalah antara garis yang satu dengan garis yang kedua itu saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Ya, membentuk sudut 90 derajat. Ya, tidak hanya berpotongan tapi dia membentuk sudut 90 derajat sehingga saling tegak lurus. Pencarian akar-akar persamaan linear. Pencarian besarnya harga bilangan-bilangan tertentu, pembilangan anu, dari beberapa persamaan linear. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan-persamaan linear secara serempak atau secara simultan dapat dilakukan melalui 3 macam cara. Ya, untuk mencari akar-akar persamaan linear dapat dilakukan 3 cara. Yang pertama cara substitusi, kedua eliminasi, dan yang ketiga adalah determinan. Cara substitusi, dua persamaan dengan dua bilangan tertentu dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan tertentu, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Contoh, ya. Carilah nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. Ya. Persamaan yang pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 21, dan yang kedua adalah X ditambah 4Y sama dengan 23. Untuk variabel X itu diperoleh, ya, diperoleh X sama dengan 23 dikurangi 4Y. Ini dari persamaan kedua, ya. Dari persamaan kedua kemudian diubah ruasnya sehingga ketemu X sama dengan 23 dikurangi 4Y. Nah, sekarang kita menyelesaikan persamaan yang pertama, ya.
Ya, persamaan yang pertama yaitu 2x dikurangi 3y sama dengan 21. Kita ketahui bahwa x itu adalah 23 dikurangi 4y, sehingga 2 dikali 23 dikurangi 4y ya, ditambah 3y sama dengan 21. Nah, ini tinggal dikalikan ya, 2 dikali 23 46 dikurangi ya kan, berarti 2 dikali 4y sehingga hasilnya 8y ditambah 3y sama dengan 21 ya kan? Min 8y ditambah 3y hasilnya adalah 5y, min 5y, sehingga 46 dikurangi 5y sama dengan 21 ya, sehingga 46 dikurangi 21 berarti 25 ya, sama dengan 5y, sehingga y adalah 5. Ini kalau kita menggunakan cara substitusi. Kemudian cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan tertentu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan tertentu yang ada, sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan tertentu yang lain. Masih kita menggunakan persamaan yang sama ya. Ini contohnya ya, 2x ditambah 3y sama dengan 21. Kemudian persamaan kedua adalah x ditambah 4y sama dengan 23. Nah, kemudian kita kalikan ya kan, salah satu bilangan tertentunya. Ya, misalkan kita kalikan x-nya, kita samakan. Ya. Kita samakan berarti x pada persamaan yang pertama, untuk menyamakan nilainya kita kalikan dengan 1, sedangkan x pada persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2 ya kan. Ketika kita kalikan berarti ini persamaan yang pertama tidak ada perubahan ya. Sedangkan persamaan kedua karena dikali 2 nah, karena dikali 2 ini ya, sehingga ada perubahan ya. X dikali 2 jadi 2x, 4y dikali 2 jadi 8y, 23 dikali 2 jadi 46 ya. Sehingga kita kurangi ya, 2x dikurangi 2x hasilnya 0. Kemudian 3y dikurangi 8y hasilnya min 5y. Kemudian 21 dikurangi 46 min 25, sehingga y sama dengan ya, 5 ya, karena pindah ruasnya ya, sehingga y itu sama dengan 5. Oke, itu cara eliminasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah cara determinan. Cara determinan bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang jumlahnya banyak ya. Determinan secara umum dilambangkan dengan notasi. Ada determinan derajat 2, ada determinan derajat 3. Determinan derajat 2 ya, bisa kita lihat situ ya. Ini contohnya. Kemudian determinan derajat 3 seperti ini ya. Sehingga untuk derajat 2 kita tinggal kalikan silang ya. Kalikan silang A dikali E dikurangi D dikali B. Itu untuk derajat 2. Sedangkan derajat 3 ya berarti kita kalikan silang juga ya. Kalikan silang juga. Yang pertama adalah dari sini ya. Kita ambil garis ini ya. A dikali E dikali I, kemudian ditambahkan ya. Di sini B dikali F, kemudian ketemu lanjutnya ke sini ya. Ini ya BF, lanjutnya ke G sini ya, sehingga B dikali F kali G, kemudian ditambah C ya. C berarti ketemunya ini ya, HD atau DH ya, dikurangi sebaliknya ya,
dikurangi sebaliknya, berarti ini GEC ya. Kemudian dikurangi DBI ya. Kemudian dikurangi AFH, FA atau HF ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Ilustrasinya ada dua persamaan, AX ditambah B sama dengan C, kemudian DX ditambah EY sama dengan F, sehingga penyelesaian untuk X dan Y dapat dilakukan seperti ini ya. Nah, sumbu CF nya sini ya kan, yang menjadi hasilnya itu kita pindah di sini ya. Sedangkan sumbu Y ya, karena kita mencari X ya, maka kita gunakan sumbu Y nya ya, itu kita pindahkan pada di sini ya, koefisiennya saja yang kita gunakan. Dan sebagai pembaginya ya, A, B, D, E. Jadi sesuai dengan ininya ya, koefisiennya masing-masing. Nah, ini. Dan untuk mencari Y-nya seperti ini ya. Silahkan dipelajari ya. Kemudian seperti tadi cara yang tadi ya, karena ini adalah 2 derajat ya. Misalkan contoh ini ya, C dikali E ya, dikurangi F kali B seper ya, A dikali E dikurangi D kali B. Begitu pula dengan mencari sumbu Y-nya ya. Ini contohnya masih menggunakan persamaan yang sama ya. Jadi kita pindahkan ya pada bagian hasilnya, pindahkan pada sisi sebelah kiri ya, 21 di sini. Kemudian ini ya adalah koefisien dari Y-nya karena kita mencari X di sini ya, berarti 34 ya koefisiennya. Kemudian di bawahnya sebagai penyebutnya itu adalah koefisien dari masing-masing variabel ya, 2X plus 3 berarti 23, kemudian X plus 4 berarti 4 ya. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan ya, 21 dikali 4 dikurangi 23 kali 3 ya. Kemudian penyebutnya 2 kali 4 dikurangi 1 kali 3, sehingga hasilnya ini ya, temu 15/5, sehingga X sama dengan 3, sedangkan Y nya adalah ini ya. Silahkan nanti dipelajari lebih detail ya. Ya, saya rasa itu pertemuan kita untuk mata kuliah kali ini, perkuliahan kita kali ini tentang hubungan linear. Jadi hubungan linear ini banyak sekali digunakan dalam rangka untuk melakukan analisis ekonomi ya. Ya, saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.